Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah melanjutkan kisah Lisa. Pesugihan pengantin Gagar Mayang. Jerit tangis langsung menyambutku, yang baru sampai di halaman kos elit berlantai 2. Suara isakan yang mayoritas dari teman seprofesinya, membuat suasana duka teramat mendalam. Aku dan Pak Raihan, perlahan mendekat ke arah kamar kos yang masih dikerumuni banyak orang. Dengan dada berdebar-debar, kusibak beberapa orang yang berdiri di pintu, membuat pandangan mataku sangat jelas melihat sebujur tubuh Neng Lisa dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya yang masih terbungkus kaos putih dengan celana jeans, dalam posisi terlentang. Matanya melotot ke atas, dengan mulut ternganga lebar. Kedua tangannya mencengkram kain spray, seperti menunjukkan, jika sebelum meninggal, Neng Lisa merasakan sakit yang luar biasa. Bau busuk yang mulai menyebar dari raga tak bernyawa Neng Lisa, membuat semua orang yang datang, tak mampu bertahan lama. Apalagi melihat keadaannya, sangat membutuhkan mental kuat, sebab, sangat mengiris dan menakutkan. Aku bersandar di tembok luar, ketika batinku tak mampu lagi menahan rasa yang sulit kuungkapkan. Lebih-lebih, otakku kembali memutar memori beberapa kejadian yang kini ku tahu, sebagai suatu isyarat akan kematiannya. Ketika mataku mengedar ke sekeliling, tak sengaja berbenturan dengan mata temanku, Jono. Kulihat wajahnya begitu pucat, mungkin sama dengan wajahku saat itu. Tapi, dari tatapan matanya, aku menebak, ada ketakutan luar biasa dalam dirinya, karena aku tahu jika dirinya dan aku saja yang bertemu Neng Lisa selama 3 hari tepat saat kematiannya. Yok, kamu merasa ada yang aneh gak? Dengan kematian Neng Lisa, tanya Jono, yang menarikku menjauh dari kerumunan. Entahlah John, aku sendiri masih bingung, kayak gak percaya, jawabku dengan lesu. Aku dan Jono kemudian terdiam sejenak, melihat orang-orang yang berkerumun menjauh, ketika beberapa lelaki dan satu perempuan berseragam polisi tiba di tempat itu. Sepertinya kematian Neng Lisa benar tak wajar, pikirku. Hari semakin beranjak siang, setelah melalui beberapa proses, jenazah Neng Lisa dibawa polisi yang katanya ke sebuah rumah sakit guna penyelidikan lebih lanjut. Aku sendiri tak begitu berpikir atau menerka-nerka lebih jauh tentang asbab musabab kematian Neng Lisa, yang dirasa banyak orang ganjil. Tapi aku lebih memikirkan tentang pesan terakhir dari Neng Lisa, sebuah pesanan. Suasana hati dan pikiranku hari itu benar 2 desilumen keadaan kacau, jangankan untuk beraktivitas, makan saja, aku tak selera. Sampai ketika waktu sudah menunjuk pukul 4 sore, aku yang masih bermalas-malasan di kamar kos, memutuskan untuk pergi ke sebuah alamat yang ditulis oleh Neng Lisa. Beberapa lembar uang kertas warna hijau, sisa dari gaji pertamaku, menjadi modal menyusuri jalanan padat kota Semarang, dengan ditemani kendaraan sewa dari jasa taksi online. Hanya butuh waktu 30 menit untuk sampai di alamat yang kutuju. Dan tepat sekali dugaanku, jika tempat itu adalah sebuah tempat elit, yang menjual dan menerima pesanan pakaian khusus berlabel jutaan rupiah. Setelah berbasa-basi sebentar, kuutarakan maksud kedatanganku. Agak sedikit bingung, atau mungkin tak percaya si penjaga butik padaku. Sampai-sampai ia memanggil pemiliknya langsung. Wajah pemilik butik, yang awal begitu ceria penuh keramahan, tiba-tiba saja berkerut dengan tatapan menyelidik seolah tak percaya, setelah mendengar tujuanku dan tentang Neng Lisa. Kamu ini siapanya Mbak Lisa Mas? Tanyanya penuh curiga. Jujur aku bingung menjawabnya saat itu, tapi akhirnya ku jawab sebagai temanya. Mas, tolong, Mas jujur saja dan jangan mengada-ada, perkataan wanita pemilik butik, kali ini sedikit membuatku agak tersinggung. Bu, saya tak bohong, buat apa juga saya jauh-jauh ke sini, kalau tidak diberitahu dan diamanahi almarhum, jawabku sedikit ketus. Tapi maaf, Mas coba Mas lihat ini, ucapnya kembali sambil menunjukkan HP Androidnya padaku. Sekilas kulihat tulisan-tulisan diwa yang ditunjukkan padaku, wajar dan biasa-biasa saja. Tapi, begitu aku membaca nama pengirim, tanggal dan waktunya, jantungku seperti berhenti berdetak. Ya, di pesan wasang pemilik butik, jelas sekali tertera nama Neng Lisa beserta VIP-nya. Bahkan, di dalam pesan-pesan itu, tertulis waktunya dari 3 hari yang lalu sampai beberapa jam sebelum kedatanganku. Tapi ada yang lebih membuatku terkejut, ketika wanita berkerudung pemilik butik mengatakan, jika gaun pengantin pesanan Neng Lisa, sudah diambil 2 jam yang lalu oleh seorang pria seumuranku. Aku benar-benar bingung waktu itu,
kepalaku rasanya berat mengingat semua kejadian di luar nalar yang kembali kualami. Mas kenapa? Kok jet pucat gitu? Tanya sang pemilik butik membuyarkan lamunanku. Nggak apa-apa Bok, cuma saya ini bingung, kok bisa Neng Lisa wa ibu, sedangkan baru pagi Neng Lisa ditemukan meninggal, dan meninggalnya juga diperkirakan 3 hari yang lalu, jelasku. Sang pemilik butik yang masih tak percaya, seketika itu juga menelpon Noah Neng Lisa. Tapi sampai beberapa kali ia mengulangi panggilan, tetap saja Noah yang ia tuju tak tersambung. Sampai beberapa detik kemudian, setelah ia menyerah dengan panggilan yang tak tersambung. Kulihat wajahnya berubah menegang dengan mata melotot ke arah layar gawainya. Sejenak kuamati jari-jarinya sibuk seperti sedang mencari sesuatu di pesan-pesan wanya. Sampai akhirnya, raut wajah ketidakpercayaannya, berganti raut wajah pucat ketakutan. Mas, ini kok aneh, ucapnya dengan tangan mengulurkan gawainya kembali seperti ingin menunjukkan sesuatu padaku. Lagi-lagi mataku terbelalak, ketika pesan-pesan diwa pemilik butik dari Neng Lisa yang sempat kubaca, hilang. Lebih-lebih, Noah Neng Lisa, tertulis tanggal online terakhirnya 4 hari yang lalu. Sang pemilik butik yang sudah percaya tentang Neng Lisa, tampak begitu gusar. Ia masih sempat menyebutkan ciri-ciri pria yang sudah mendahuluiku mengambil gaun pengantin Neng Lisa, sebelum beranjak meninggalkanku dengan rasa takut. Apa mungkin Jono? Tanyaku dalam hati. Setelah mencerna ciri-ciri yang disebutkan sang pemilik butik dan diperkuat penjaganya, yang sama persis dengan sosok Jono. Pikiranku yang kacau membawaku terus melangkah sampai tak kusadari jika malam sudah menjelang. Aku yang bingung, akhirnya memutuskan ke rumah Jono untuk sekedar menjawab teka-teki yang terus menggelanyuti di otakku. Langkah mantapku menyusuri sebuah gang, yang berkesudahan di lorong kecil dengan 3 rumah berjejer. Cahaya lampu yang masih terang, dari dalam rumah paling ujung, membuatku yakin untuk mengetuk pintu kayu bertempelkan gambar-gambar klub bola luar negeri. 1-2 kali ketukan tak ada sahutan, setelah ketukan yang ketiga kali, satu suara dari dalam sedikit melonggarkan pernafasanku. Loh, Cahyo, sama siapa kamu? Tumben, tanya satu sosok lelaki 55-an begitu melihatku, sembari membenarkan gulungan sarungnya. Iya Pakde, saya sendirian dan mau ketemu Jono, jawabku dengan polesan senyum kecut. Pakde Tri, ayah Jono, diam sejenak, seperti tengah mengingat-ingat sesuatu. Sampai akhirnya sebuah jawaban yang membuat teka-teki dalam otakku semakin membuncah. Jono dari sepulang melihat temannya yang meninggal, pergi lagi. Wong di rumah paling cuma setengah jam. Ya, sekitar jam 1-an dia perginya sampai sekarang. Malah tak pikir sama kamu loh, Yok, terang Pakde Tri panjang lebar. Setelah berpamitan, kuayunkan langkah gontai menyusuri kembali lorong dan gang, menuju jalan utama. Begitu sampai di trotoar, aku yang baru ingat belum memesan transportasi jasa online, segera mengeluarkan HP dari saku jaket. Hampir saja HP yang kupegang terlepas, saat kubuka kunci pola, ada satu pesan lewat pesan dari Neng Lisa. Kang Cahyo, maaf, pesanan saya sudah diambilkan Kang Jono, isi dari pesan Neng Lisa yang seketika membuat jantungku berdegup kencang. Apalagi di bawah tulisannya diberi emoji ringisan dengan gigi terlihat, semakin tubuhku merinding. Duar, BBBRA, selagi keringat yang keluar dari tubuhku tengah mengucur deras, satu pemandangan mengerikan kembali terhampar di depanku. Teriakan dan jeritan dari warga serta pengguna jalan, membuatku tersadar, jika di depanku sebuah kecelakaan tunggal baru saja terjadi. Sejenak aku tertegun menatap sebuah sepeda motor yang hancur bagian depannya, sedangkan pengendara yang seorang diri terpental lumayan jauh. Sekilas kuamati sepeda motor berwarna hitam buatan Jepang, dengan beberapa gambar dan hiasan di separuh bagian, yang sepertinya tak asing bagiku. Mataku beralih pada sosok pengemudi yang tergeletak di tengah jalan, tepatnya di samping papping pembatas. Dari beberapa orang yang mulai mengerumuni sang pengendara, ada satu sosok yang menjadi perhatianku, sosok berambut panjang dengan gaun putih berhias manik-manik. Sekilas tak ada yang aneh dari sosok perempuan itu, ia membaur dengan yang lain menatapi tubuh lunglai sang pengendara. Namun, sejurus kemudian, sosok itu terlihat menari-nari sembari mengelisangi kerumunan seolah tengah berbahagia. Dan anehnya, semua orang di tempat itu seperti tak melihat atau menyadari kehadirannya. Lenguhan dan erangan memelas, menyentakku daripada sosok perempuan yang masih menari-nari. Rasa iba yang sedari awal muncul, terkalahkan rasa kagetku, ketika suara sosok pengendara yang lirih, menyebut namaku di sela-sela erangannya. Cahyo, Cah.yo. Pelan,
lirih dan memilukan suara rintihan dari suara yang sangat kukenal. "Jono," ucapku dengan terkejut. Beberapa orang langsung menatapku, mereka juga memberiku jalan untuk mendekat ke tubuh tak berdaya Jono. Aku yang duduk tersimpul di samping tubuh lemah Jono, merasakan perih bagai tersayat menyaksikan kondisinya saat itu. Matanya mengerjap dengan mulut setengah terbuka, seperti sedang merasakan sakit yang teramat. "Enggh," sesak, suara erangan Jono, menjadi penanda terpisahnya antara raga dan sukma, atau salam terakhirnya pada dunia. Sejenak kupalingkan wajahku ke samping, rasanya tak kuat melihat pemandangan begitu miris tapi menakutkan, akan kematian Jono. Matanya melotot dengan mulut melompong, darah yang sejak awal kulihat keluar dari hidung, setelah ia menghembuskan nafas terakhirnya. Seketika darah keluar dan mengalir dari mulut, telinga dan kepala bawah, sampai menggenangi aspal hitam sekitaran kepalanya. Aroma amis yang menguap dari genangan darah Jono, tiba-tiba berganti aroma kembang Kamboja di hidungku. Sedikit heran dan ingin kucari sumbernya, tapi kuurungkan, sebab dari belakangku beberapa orang polisi sudah berdiri. "Anda kenal dengan korban?" tanya salah seorang polisi kepadaku. "Iya Pak, ini teman saya, Jono namanya," jawabku. "Baik kalau begitu, sekarang akan kami bawa korban ke rumah sakit. Untuk masnya sendiri, tolong kabari keluarganya sekalian ajak ke rumah sakit, sahut polisi umuran 50-an. "Baik Pak," sanggupku langsung bangkit. Aku mundur dan sedikit menjauh, memberi ruang para polisi yang akan membawa mayat Jono ke rumah sakit. Saat itulah kulihat kembali sesosok wanita yang menari-nari begitu riang, aroma wangi Kamboja kembali menusuk hidungku. Dan ternyata berasal dari tubuhnya yang putih. Hampir menyamai gaunnya, tubuhku sedikit gemetar ketika tatapan mata sipit menyorot tajam kepadaku. Apalagi, sepertinya tak ada satupun dari sekian banyak orang yang menyadari kehadiran sosok wanita tersebut, kecuali aku. Satu tepukan di bahu dari seorang lelaki yang ku kenal akrab, menyadarkanku dari rasa tercekam. Matanya menatapku penuh makna disertai gelengan kepala seperti sebuah isyarat, yang membuatku penuh tanya. Belum hilang rasa terkejutku, dengan kehadirannya yang tiba-tiba, beliau menarik segera tanganku menjauh dari tempat itu. "Yok, cepat kamu kasih kabar ke orang tua Jono. Dan ingat, jangan kamu tatap dia lama-lama," ucap Pak Raihan tegas, setelah membawaku menyeberang ke sebuah gapura kecil pintu gang. "Pak, aku takut banget Pak," ucapku yang mungkin berwajah pucat sekali saat itu. "Sudah Yok, kamu tenang. Harusnya kamu itu bersyukur," sahutnya menenangkanku. Ingin rasanya aku menangis, menjerit, atau apalah yang mungkin bisa melegakan pikiran batinku. Tapi, suara dari tenggorokan dan air mataku rasanya enggan untuk keluar. Aku setengah berlari menuju rumah Jono, tanpa memikirkan lagi semua ucapan janggal dari Pak Raihan, yang juga sudah melangkah pergi, kembali ke lokasi kecelakaan. Suasana yang sudah mulai sepi di tiap-tiap lorong dan gang lingkup sekitar rumah Pak Detri, mendadak berubah ramai, setelah suara jeritan tangis dari ibu dan kakak Jono yang rumahnya bersebelahan, begitu keras dan memilukan. Aku sendiri tergagu di teras depan bersampingan dengan Pak Detri, yang terdiam seperti sangat terpukul dengan berita kematian anaknya, Jono. Kediaman Pak Detri malam itu diselimuti duka kesedihan yang sangat mendalam. Jerit tangis dan isakan serta suara tetangga, mencoba menenangkan ibu dan kakak Jono, masih terus terdengar meski sudah tak sekencang awal. Sampai aku yang diminta menemani Pak Detri dan beberapa aparat desa ke rumah sakit, tak kuasa membendung air mata. Padahal, menangis adalah salah satu yang tak pernah atau biasa aku lakukan, meski dalam keadaan sesakit apapun, tapi tidak untuk malam itu. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.